yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bujang Gadung, dan yang kami hormati Ibu Juria selaku CGP dari SD Negeri Bujang Gadung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kelas kita tercinta ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa marilah kita senantiasa haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini rekan kita Ibu Juria selaku CGP dari SD Negeri Bujang Gadung akan menyampaikan salah satu aksi nyata dari pendidikan CGP beliau yang berjudul Budaya Positif. Nah, dalam acara hari ini atau siang hari ini urutan acaranya yang pertama nanti kita akan sama-sama membuka acara, kemudian yang kedua ada pemaparan dari Ibu Juria, kemudian yang ketiga ada sesi diskusi atau tanya jawab dan sharing, serta yang keempat adalah penutup. Marilah kita sama-sama membuka acara siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Juria untuk memaparkan materi budaya positif. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baiklah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir untuk saya berbagi praktik baik ataupun tentang aksi nyata saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Tapi sebelum dimulai, saya ingin hari ini Bapak dan Ibu semuanya melakukan ice breaking. Silahkan untuk Bapak dan Ibu berdiri semuanya. Saling berhadapan. Iya, saling berhadapan. Ya, jadi antara Abu dan Abi. Ya. Kalau sekarang ya ini baru percobaan ya Bapak dan Ibu. Ya, berarti konsentrasinya kurang kalau ketangkep ya. Baik, dimulai. Ini beneran ya Pak Bu? Ya boleh. Abi. Sekali lagi. Abu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Ini untuk mencairkan suasananya biar. Terima kasih. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari SDN Bujang Gadung dan fasilitator saya yaitu dengan Bapak Wira Rombe dan pengajar praktiknya adalah Ibu Eti Mutianingsih. Modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Kemendikbudristek telah meluncurkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional di tahun ini ya. Jadi seluruh Indonesia sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, penerapan kurikulum Merdeka, pembelajaran dilakukan melalui paradigma baru sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan, berpusat kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari budaya konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah terciptanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau yang dikenal dengan segitiga restitusi. Perubahan paradigma pembelajaran. Tadi di awal bahwa kurikulum Merdeka sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kompetensi dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kurikulum Merdeka tersebut kita senantiasa melayani kebutuhan peserta didik ya Bu ya, baik di kelas rendah ataupun di kelas tinggi. Kemampuan anak-anak sangat bervariasi dan beragam sehingga kita harus menyiapkan rancangan sehingga kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki anak-anak itu terpenuhi. Salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusinya kita mengontrol murid. Yang kedua, ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari miskonsepsi tersebut, maka ada perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus responnya pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Berubah menjadi stimulus kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tadi stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan stimulus kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan yang lebih baik dan positif. Selanjutnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, dari perubahan stimulus respon ke teori kontrol di sini Bu, bahwa kita pemaksaan ada pada saat rujukan gagal tuh bisa mempengaruhi anak ya, bisa mempengaruhi anak itu tidak akan berkembang ataupun selalu akan berpikir saya ini merupakan orang yang gagal, tetapi kita selalu memberikan motivasi kepada anak untuk selalu mempunyai semangat baru, mempunyai cita-cita supaya berhasil di kemudian hari. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri
yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun peserta didik untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Artinya di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita akan menuntun anak didik kita sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Gianni Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah ekstrinsik, artinya dari luar motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yang dari luar adalah yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Yang ketiga adalah faktor dari dalam dirinya atau intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi faktor luar dan faktor dari dalam dirinya sendiri inilah yang terkadang kita masih selalu harus harus selalu menumbuhkan dan memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Contohnya menerapkan untuk bisa mendisiplinkan diri ketika pembelajaran di kelas itu sangat susah. Tetapi dengan secara terus-menerus dan kita memberikan tauladan yang baik, insya Allah sedikit demi sedikit anak itu akan bisa menerapkan disiplin dirinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana ataupun tiba-tiba. Yang selanjutnya, murid tidak dilibatkan atau tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman itu berupa hukuman fisik ataupun psikis. Hukuman itu bersifat satu arah. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Yang ketiga, guru selalu memonitor murid dari kegiatan konsekuensi tersebut. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu ada beberapa tawaran bukan paksaan. Penerapan restitusi adalah bukan paksaan, tapi merupakan tawarannya. Yang kedua, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya.
ketiga, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini Bu, dari budaya positif. Nah, kita harus memberikan ataupun penerapan ke anak didik kita itu dengan cara apakah hukuman, apakah konsekuensi, atau restitusi. Hukuman atau konsekuensi ini beberapa contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi sini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak dan Ibu, untuk yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, menurut Bu Vina dan Bu Erna itu adalah merupakan hukuman. Kenapa Bu disebut hukuman? Karena di situ tidak ada hubungannya dengan terlambat dengan yang dilakukan siswa menulis 100 kali di dalam buku tersebut. Terima kasih Bu Vina. Ada lagi? Baik, betul ya bahwa untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi jawaban Bu Vina adalah karena tidak ada hubungannya, jadi termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Ya, iya Pak. Nah, ya itu termasuk hukuman ya. Nah, yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi, betul sekali. Kenapa Bu disebut konsekuensi? Karena ada hubungannya dengan perbuatannya. Ya, betul sekali. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Selanjutnya lagi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Termasuk? Ya. Tidak mengenakan sepatu seharian. Konsekuensi atau hukuman, Bu? Pak? Ya, karena anak tidak ya. Sekolah punya aturan harus Ya, Bu. Sekolah punya aturan atau keyakinan kelas punya aturan bahwa siswa harus pakai sepatu hitam. Kalau dia tidak memakai sepatu hitam berarti itulah hukuman. Saya konsekuensi gitu, konsekuensinya. Baik, terima kasih Bu Haji. Nah, baik, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
untuk pelajaran PJO kan nih Pak Rudi, bagaimana hukuman atau konsekuensi? Oh, konsekuensi ya, konsekuensi. Iya, iya. Iya, karena ini ada hubungannya ya. Ada pelajaran PJO kan. Jadi terlambat 10 menit ya. Jadi mengelilingi lapangan. Baik, kita lihat lagi. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa kita mempunyai peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan dan keamanan. Ini contoh tadi ya, bahwa kenapa kita itu harus menentukan bahwa di kelas itu harus ada keyakinan kelas ataupun bukan peraturan. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Artinya di sini bahwa kita untuk mendisiplinkan anak-anak, untuk anak-anak ini menjadi mempunyai kesadaran diri dan rasa tanggung jawab, maka kita apa yang mereka yakini? Apakah saya yakin untuk melaksanakan ketertiban pada saat pembelajaran? Nah, jadi mengapa tidak peraturan saja? Kalau kita memakai peraturan, berarti anak-anak tersebut akan ada sanksinya. Makanya kita pada setiap hari ataupun di setiap sekolah merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Ya Bu ya. Tentunya Bapak dan Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas ya di kelasnya masing-masing. Nah, untuk merumuskan keyakinan kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Siapakah yang akan membuatnya? Iya. Apakah dibuat oleh guru? Tidak. Yaitu kita memfasilitasi anak didik kita untuk membuat keyakinan kelas itu dan dilakukan atau disetujui dengan bersama ataupun dengan anak-anak. Apakah sudah sampai dengan pembuatan keyakinan kelas saja? Ataupun untuk menguatkan keyakinan kelas kita yang ada di kelas kita itu cukup biar valid ya Bu ya, dengan keyakinan yang kelas yang sudah kita buat itu berarti harus bagaimana? Salah satunya dengan memvalidasi bersama anak-anak dengan pembuatan tanda tangan yang seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua, kalimatnya itu mudah diingat. Yang ketiga, pernyataannya itu yang positif kalimatnya. Terus dibuat oleh murid dan warga sekolah. Selanjutnya disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah masing-masing. Nah, tadi ya Bu, Pak, bahwa untuk membuat kalimat ataupun untuk membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang positif. Awalnya kalau di peraturan itu ada kata dilarang ataupun tidak boleh. Nah, untuk di keyakinan kelas itu tidak diberlakukan, yaitu harus menggunakan kalimat ataupun pernyataan yang positif. Contohnya seperti apa Bu? Pak, kalau kalimat keyakinan kelas? Iya, kalimatnya kan harus menggunakan kalimat ataupun pernyataan-pernyataan yang positif. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan kebersihan sekolah itu salah satu
kalimat atau pernyataan yang positif. Sebelum dibuat keyakinan seperti itu, nah, contohnya ketika peraturan tadi menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Kalau peraturan Dilarang membuang sampah. dilarang membuang sampah sembarangan, atau dilarang untuk meminjam, dilarang mencoret-coret tembok. Nah, seperti itu ya dia. Nah, itu salah satu kalimat positif ataupun pernyataan-pernyataan positif yang kita buat di kelas masing-masing. Yang selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah tentang tempat tinggal, kesehatan, keamanan, dan makanan. Yang keduanya, apakah kebutuhan dasar manusia itu adanya kasih sayang dan rasa diterimanya sudah terpenuhi atau belum? Nah, kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dengan orang lain, ya. Bahwa kasih sayang dan rasa diterima itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, misalnya di sekolah kita selaku orang tua, Bu, harus bisa memberikan rasa kasih sayang dan kenyamanan kepada anak didik kita. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusianya tentang kebebasan. Kebebasan di sini adalah rasa mandiri, kemandiriannya apakah sudah ada ataukah ini sangat dibutuhkan ketika kita menjadi peserta ataupun orang yang memiliki kebebasan. Selanjutnya mencoba hal-hal baru ataupun inovasi, serta mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebebasan bukan berarti bebas dari hal-hal yang negatif, tetapi kebebasan di sini adalah mengarah kepada hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah kesenangan, salah satu kebutuhannya. Kesenangannya dengan cara bermain, humor dengan teman, tertawa, ya, itu salah satu kebutuhan dari anak-anak didik kita. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, pencapaian kompeten, diakui, ya. Penguasaan di sini adalah kita untuk dianggap berharga. Kita itu bisa memiliki kemampuan, misalnya menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, contohnya ya Bu ya. Nah, di situ adalah kita memiliki keinginan untuk lebih dihargai dengan pencapaian yang kita punya. Gitu ya. Ya, itulah Bapak Ibu Guru, ternyata memang kita harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya anak didik kita di sekolah. Jika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka siswa ataupun anak-anak kita tidak bisa mempunyai perilaku ataupun karakter yang baik, sehingga tidak bisa seimbang dan lebih menekankan lagi anak didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Ibu, di sini ada identifikasi masalah. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari
kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian ia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, di sini Bapak Ibu, Pak Lukman dari cerita tersebut termasuk ke dalam posisi apa? Apakah penghukum? Apakah pemantau? Apakah teman? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau manajer? Menurut Bapak Ibu, tadi ceritanya ada anak yang bernama Sabrina terlambat datang ke sekolah dan ternyata sepatunya salah. Nah, Pak Lukman mengucapkan kata-katanya terlalu kasar ataupun tidak enak didengar. Menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Lukman tersebut apakah termasuk dari 5 posisi kontrol ini, termasuk ke bagian yang mana? Menurut Bapak Ibu? Ya Pak. Ya, penghukum. Ada lagi? Pemantau. Ada lagi? Penghukum. Ada lagi? Iya. Jadi dari cerita tadi bahwa posisi dari Pak Lukman tersebut termasuk ke dalam posisi penghukum dan posisi pemantau. Ya, benar sekali. Ya, bahwa tadi ada kata-kata yang ya sudah, kamu diam saja di kelas ya, tidak memakai sepatu seharian gitu. Jadi karena ada ucapan yang dari Pak Lukman tersebut sehingga membuat anak tersebut merasa bersalah dan malu sehingga tidak berani untuk keluar. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita sangat menarik ya Bapak Ibu. Ternyata kita sebagai pendidik harus menjadi posisi, menempatkan diri kita menjadi posisi yang ideal, yaitu adalah posisi sebagai manajer. Ketika anak didik kita belum mempunyai sikap yang menyadarkan dirinya sendiri, bisa mempunyai tanggung jawab, dan terbentuklah kalau sudah mempunyai sifat yang mandiri, bertanggung jawab, maka akan terbentuklah anak-anak yang mempunyai disiplin positif tadi. Kita bersama-sama ya Pak, Bu, mudah-mudahan menjadi memang tidak mudah untuk menjadi posisi manajer. Terkadang kita moodnya pun setiap hari berbeda-beda. Tapi kalau kita sudah di sekolah, usahakan dengan bismillah menjadi pendidik yang baik. Ya. Selanjutnya, bagian dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Untuk menstabilkan identitas di sini, biasanya kita menggunakan kata-kata yang positif yang tidak membuat anak tersebut gagal ataupun merasa bersalah. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biasanya kita untuk menstabilkan identitas itu menggunakan kalimat seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menggunakan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketiga tahapan ini yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Inilah ketika anak didik kita ada yang melakukan kesalahan ataupun berperilaku yang tidak baik, maka kita melakukannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan melakukan
percakapan dengan anak-anak seperti yang ada di depan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, yaitu apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah beberapa percakapan ataupun yang harus diterapkan dari segitiga restitusi. Ya. Baik Ibu, hari ini kita akan bermain peran. Bermain peran ada 3 kelompok. Saya akan membagikan formatnya ataupun studi kasusnya. Di sini ada satu kelompok 3 orang. Ada yang berperan sebagai murid, ada yang sebagai guru, dan ada yang sebagai observer. Nah, nanti ketika kelompok yang lain atau ada kelompok yang sedang bermain peran di depan, nanti 2 kelompok tadi akan menjadi observer ya. Nah, di sini akan saya bagikan dulu. Bu Haji Sufi sama Bu Haji Ad sama Bu Haji Ida. Itu kelompok 1 ya. Bu Vina, Bu Erna, sama Miss. Oh ya udah baru juga baru sama. Kasusnya mau jadi Wahyu tadinya itu. Itu yang kasus nyata kan, Wahyu itu kan nyata banget ya tuh. Diangkatnya kasus itu kita munculkan bagaimana kita mencari solusi untuk bisa memberikan menstabilkan identitasnya si Wahyu, kemudian istilahnya kita bisa memvalidasi juga perilakunya Wahyu, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang dimiliki Wahyu gitu. Siap ya Pak Rudi, kita menjadi Wahyu. Ya. Sudah hafal banget pas berbulan anak perjalanan dari kelas 1 itu dia. Mohon perhatiannya Bu, nanti kan ini kan lembar observasi ya. Ketika kelompok yang lain maju, nah silahkan nanti dicentak. Pertama itu adalah membuka percakapan dengan ramah. Apakah nanti kelompok yang bermain peran itu membuka percakapan dengan ramah? Kalau dia berarti ditulis. Ya. Terus apakah menggali cerita dari sudut pandang murid? Yang ketiganya menggali alasan murid dalam melakukan tindakan. Jadi di situ ada khusus Pak Rudi, Bu Ervina, dan Bu Erna nanti tidak terfokus pada kasus yang ada di sini karena akan melakukan segitiga restitusi kepada adik kita. Ya, nyata realnya gitu ya. Pak Rudi sebagai Wahyu. Oke, siap. Wahyu. Ya. Menurut jadi Wahyu nih. Iya. Gurunya yang mana? Bu Ervina. Bu Vina. Untuk kelompok yang lain agar melihat dan melakukan lembar observasi. Sudah pernah pegang Wahyu belum? Belum. Wahyu kan harus ada ilustrasinya dulu, ya supaya saya
Ini apa ceritanya, Wahyunya kenapa? Ya, ilustrasi dulu. Kan Oke, coba ya. Berat. nah, Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran MIPAS, yaitu tentang perubahan wujud benda ya. Anak-anak sudah siap belajar? sudah. Wahyu, Iya, mau Bu. mana? Mau pipis, Bu. Mau pipis? Mau Coba pipis. bagaimana? Bilang dulu izin dulu yang benar dari mana izinnya. Mau pipis, Bu. Mau pipis? Betul Iya. tidak kira-kira Udah izinnya? nggak tahan nih, Bu. Ingat, sebentar, sini, dekat ke Gimana, dulu. Bu? Ingat 4 kata sakti kelas kita. Ada 4 kata sakti. Ingat, Bu. Yang pertama harus bilang Oh. terus Maaf. maaf, Apa, Ibu ya? kasih, Terima kasih. dan Permisi. kira-kira kalau mau ke toilet bilang apa dulu? Permisi, Bu. Permisi, yang baik diulangi. Bu, Wahyu permisi. Mau Mau ke pipis. Mau ke toilet. Mau ke Di toilet. toilet anak-anak mau pipis, mau buang air besar, mau buang ingus, mau buang ludah, terserah anak-anak. Ya, mau benerin baju seragam juga boleh. Tapi izinnya mau ke toilet. Baik, boleh silakan keluar. Tapi jangan lama-lama. Dari coba. Sudah selesai. Wahyu, Iya, teman-teman Bu. sudah sampai selesai mengerjakan. Wahyu baru datang dari toilet. Iya, Bu. Bu Guru boleh bicara sebentar dengan Wahyu. Baik, yang lain tunggu sebentar ya, silakan duduk Wahyu. Wahyu tahu tidak kenapa Bu Guru suruh Wahyu maju ke depan? Enggak, Bu. Tidak tahu? Menurut Wahyu tadi ke toiletnya lama atau sebentar? Lama. Lama? Iya, menurut Bu Guru pun begitu, lama sekali. Bu Guru boleh tahu tidak apa yang Wahyu lakukan di toilet tadi? Buang air kecil, Bu. Buang air kecil saja? Betul. Jujur, hanya buang air kecil saja? Enggak, Bu, keliling lapangan. Oh, Wahyu sambil lihat-lihat temannya. Kira-kira di luar ada apa? Ada yang main bola? Wahyu sendiri yang Wahyu lakukan keluar kelas terlalu lama tadi benar atau salah? Salah. Coba lihat lagi keyakinan kelas kita. Di poin yang terakhir ada disiplin waktu. Disiplin waktu itu artinya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam hal apapun, termasuk belajar dan menggunakan toilet. Maka tadi Wahyu Bu Guru panggil ke depan. Memang betul yang Wahyu sampaikan bahwa Wahyu melakukan kesalahan di toiletnya terlalu lama, tidak disiplin waktu. Tapi Bu Guru pun sebagai manusia pernah melakukan kesalahan juga. Yang terpenting adalah kita tidak mengulanginya kembali. Benar tidak Wahyu? Benar, Bu. Menurut Wahyu seperti itu juga atau tidak? Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya apa yang mau Wahyu lakukan? Tidak telat lagi, Bu. Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama di toilet. Oh, tidak terlalu lama di toilet. Betul, dan lagi kita sebagai rumah kan tidak boleh berlama. Toilet di toilet itu tempatnya apa? Pakai jin. Iya, tempatnya banyak setan karena apa? Ya, jadi kita tidak boleh terlalu lama di toilet. Paham ya? Paham, Jadi Bu. Bu Guru ajak ngobrol Wahyu ke depan bukan Bu Guru ingin menyalahkan. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi kita sedang sama-sama belajar supaya menghargai waktu, dan Bu Guru pun ingin Wahyu lebih menghargai pelajaran di kelas. Seperti itu ya. Baik, akan diulang lagi atau tidak? Tidak, Bu. Janji ya. Kalau ada kesempatan ya. Baik. Kalau ada kesempatan, kalau diulangi lagi. Enggak, Bu. Oh iya, tidak boleh seperti itu Iya. ya. Benar-benar kepalanya gitu. Jadi saya benar kepala. Baik, silakan kembali. Benar people. Ya anak-anak. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Vina dan Pak Rudi. Kita kasih aplaus kepada Pak Rudi dan Bu Vina. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, ternyata untuk mendisiplinkan anak didik kita itu ternyata sangat sulit. Tetapi kalau kita ikhtiarkan ya dengan rasa keibuan, rasa kasih sayang untuk mengingatkan anak-anak kita agar tidak mengulangi ya. Jadi dengan penerapan segitiga
restitusi. Nah, Ibu, tadi ketika teman kita sedang memerankan ataupun sedang disiplin baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada. Budaya positif dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, baik Ibu dan Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya dalam penyampaian ataupun aksi nyata saya pada modul 1.4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.